Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Faqala aidan bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkurullah in kuntum iyyahu ta'budun. Shadaqallahul adzim. Hadirin sidang jamaah Jumat yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah hari ini dipertemukan di dalam Masjid Al-Muhajirin ini, yang insyaallah semuanya ini karena kasih sayangnya Allah kita dipertemukan di sini. Allah berikan rahmatnya, Allah berikan kesehatan kepada kita sehingga hari ini kita semuanya masih bisa masuk ke dalam masjidnya Allah dalam keadaan sehat. Bersyukur luar biasa, karena nikmat sehat ini adalah nikmat kedua yang terkadang jarang disyukuri. Maka kita bersyukur di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini melanda, jutaan orang menjadi korbannya, meninggal dunia di dalamnya, kitalah salah satunya yang diselamatkan oleh Allah sampai dengan saat ini masih dalam keadaan sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Setelah memuji Allah, maka bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin, khatib berwasiat takwa kepada pribadi khatib dan kita semuanya, mari kita tingkatkan imun kita dengan cara menjaga protokol kesehatan, dan kita tingkatkan iman kita dengan menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesan dua ini mudah-mudahan jadi pembuka khatib di khutbah yang singkat ini, karena di khutbah masa pandemi ini kita tidak dianjurkan untuk berlama-lama dan dianjurkan untuk lebih mempersingkat khutbahnya. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat yang kita harus banyak-banyak bersyukur. Sekali lagi, kita harus banyak-banyak bersyukur. Kenapa kita harus banyak bersyukur? Bangsa kita, Indonesia bahkan dunia saat ini sedang diuji oleh sesuatu yang sangat berat, yang belum berakhir sudah setahun. Belum berakhir juga ini, pandemi COVID-19. Awal Januari ditambah lagi ujiannya sama Allah Subhanahu wa taala, adanya beberapa musibah-musibah besar, dari mulai jatuhnya pesawat terbang, gunung meletus, gempa, banjir, longsor. Inilah ujian-ujian untuk kita bangsa Indonesia, termasuk diri kita semuanya. Tapi ujian yang paling terberat saat ini adalah bagaimana kita kehilangan ulama-ulama kita. Kalau kehilangan pejabat, mohon maaf, sehari dua hari ada penggantinya. Kehilangan orang-orang penting yang bersifat dengan dunia, mudah untuk gantinya. Tapi kalau kehilangan seorang ulama, ini sangat menyedihkan. Bisa 40, 100 tahun belum tentu ada penggantinya. Ini kesedihan buat kita. Makanya ada sebuah hadis yang tidak cukup masyhur,
bahwa kehilangan ulama ini seperti lubang yang tidak bisa ditambal. Saking pentingnya. Kita bayangkan, kita ketemu dulu namanya Kiai Haji Zainuddin MZ. Beliau meninggal dunia, sampai dengan sekarang belum ada penggantinya. Susah mencari pengganti seperti beliau. Bagaimana beliau seorang diri, seluruh kalangan elemen bisa menerima semuanya. Ini susah sekali. Sampai dengan sekarang susah sekali penggantinya. Ada tumbuh, belum bisa sama seperti beliau. Terakhir kita kemarin kehilangan Syekh Ali Jaber. 100 tahun, 200 tahun belum tentu ada penggantinya. Bagaimana tidak berat? Seorang ulama dari Madinah rela menghibahkan waktunya, dirinya sampai nyawanya untuk tinggal di Indonesia, mengajarkan Al-Quran untuk di Indonesia. Kebayang? Belum tentu 100 tahun yang akan datang ada ulama lagi dari sana yang mau tinggal di Indonesia. Belum tentu. Inilah kalau kehilangan ulama, kita sangat berat sekali. Maka mumpung masih banyak ulama-ulama di sekitar kita ini, dijaga betul-betul. Karena al-ulama warasatul anbiya, ulama ini pewarisnya para nabi. Ya, darah dagingnya ulama ini beracun. Maka dijaga betul-betul. Jangan sampai kita menyakiti hati mereka. Kita jaga mereka agar kita mendapatkan keberkahan. Apa kaitannya dengan tema hari ini yang singkat tentang masalah bersyukur? Kita tetap bersyukur. Walau bagaimanapun kita punya impian agar anak-anak kita nanti menjadi generasi-generasi penerus para ulama berikutnya. Bagaimana caranya? Masukkan mereka ke pondok pesantren. Masukkan ke mereka ke perguruan tinggi yang mengerti tentang agama. Sekolah-sekolah yang mengerti agama. Supaya apa? Mereka lah nanti 10, 20, 30 tahun yang akan datang bisa jadi mereka lah penerus para ulama yang telah wafat saat ini. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah firmankan kepada kita semuanya dalam surat Al-Baqarah ayat 157 yang tadi sudah khotib bacakan. Insyaallah artinya, hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepadanya kamu menyembah. Kita disuruh makan yang baik-baik. Apa yang membuat hari ini kita tidak bahagia? Salah satunya adalah karena kita kurang bersyukur. Yang membuat diri kita tidak bahagia karena kita melihat sesuatu yang belum kita miliki. Yang membuat kita bahagia, kita tidak mensyukuri apa yang tidak kita miliki. Sebuah kisah singkat saja, pasti pernah kita dengarkan, hanya mengulang kembali. Kisah dulu ada seorang yang sangat miskin tapi hidupnya tenang. Hidupnya sangat tenang, miskin tapi hidupnya tenang, bahagia, rumah tangganya itu sakinah gitu. Tidak ada pernah terlihat raut mukanya itu tidak bahagia gitu. Sehingga dipandang oleh seorang raja ini, wah ini orang kok bisa ya nggak punya apa-apa tapi kok hidupnya kayaknya bahagia seperti itu. Sementara kita ini, kata orang raja, saya ini seorang raja tapi kok bawaannya gelisah seperti itu. Ada apa ini? Harta banyak, semua banyak, kecukupan, tapi kenapa gelisah? Maka dia bertanya kepada penasehatnya, ada apakah gerangan orang ini, tetangga kita ini, orang miskin, tapi dianya kok bahagia, wajahnya nggak pernah kelihatan susah. Tapi saya yang banyak rezeki ini kok malah kelihatannya susah dan saya merasakan susah. Maka kata penasehat kerajaan, oh Tuhan, karena Tuhan tidak tahu, ya kan? Yang menyebabkan dia ini bahagia karena beliau ini bersyukur. Coba Tuhan tes sekarang. Apa yang harus saya lakukan? Ini hanya karena kekurangan sedikit saja Tuhan. Apa itu? Ini. Besok siapkan kepingan emas, jumlahnya 99 keping emas. Taruh di dalam kotak, kemudian tuliskan di dalam kotak tersebut 100 keping emas. Kalau bahasa dulu mungkin dirham lah atau dinar begitu ya. 100 dirham misalkan. Tapi isinya 99. Tuan Raja, kalau Tuan Raja kepingin tahu, hadiahkan kepada orang miskin tersebut. Nanti Tuan akan tahu apa efeknya. Apakah benar demikian? Benar wahai Tuhan. Coba buktikan omongan saya. Maka sang raja membuat sebuah kotak, di situ dituliskan 100 dirham emas, 100 dirham, 100 keping. Tapi isinya cuma 99. Diserahkanlah ini kepada orang yang miskin tadi. Wahai Tuhan, karena engkau begitu sabarnya, ya, ini dapat hadiah daripada sang raja. Wah, senang ini si miskin, bahagia dia. Ditulisnya di situ di atas kotaknya tadi 100 keping. Wah, senang dia. Maka begitu dibuka, dihitung keping pertama, keping kedua, keping ketiga, sampai dengan keping 98, dia sudah mulai berpikir, kenapa ini?
Begitu keping terakhir 99. Kenapa tidak bisa, tidak 100? Mana yang satunya nih? Mungkin salah ini. Maka dia mulai bingung, perasaannya sudah mulai kalut. Kenapa tertulis 100 isinya cuma 99? Maka si miskin tadi mengulang kembali ini hitungannya, berkali-kali dia menghitung ini, sehingga timbul prasangka dalam hatinya, kenapa tulisannya 100 isinya cuma 99? Ya, maka dia berpikir jangan-jangan jatuh, jangan-jangan ada yang nguntit. Wah, ini nggak beres nih seperti ini. Raja ngasih saya 100 isinya cuma 99. Maka dari malam sampai dengan pagi dia keliling mencari itu, dibolak-baliknya itu kotak tersebut. Balik lagi mencari, jangan-jangan ini ada yang jatuh tercecer di jalan. Maka dia mencari sepanjang malam itu sampai dengan pagi hari dilihat oleh sang raja. Wahai Tuhan, kenapa engkau nih wajahnya kusut amat seperti? Wahai Tuhan, bagaimana saya tidak kusut? Tuhan ini memberikan saya ini 100 keping emas, tapi ternyata isinya cuma 99. Maka dari malam sampai dengan pagi ini saya mencari kekurangannya, takut jatuh keselip kemana, sehingga pagi hari ini saya rasanya berat sekali dengan kehidupan saya karena kehilangan satu ini. Maka sang raja di situ melihat, ternyata orang ini tidak mensyukuri 99 yang dia miliki, tapi dia terus memikirkan 1 keping emas yang dia tidak punyai. Inilah yang membuat kita terkadang tuan-tuan semuanya menjadi risau, menjadi galau, menjadi tidak enak hatinya. Kenapa? Karena kita selalu memikirkan apa yang tidak kita punyai dibandingkan apa yang kita punyai. Maka untuk menjadi pribadi yang bahagia, syaratnya sederhana. Syukuri apa yang Allah berikan kepada kita.